Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Kawan, mari kita mengikuti kisah yang unik dan menarik. Nanti kisah ini akan menjadi fenomenal. Apakah dia itu? Kisah bukit menjadi penghuni jahanam. Bukit apakah itu? Mari kita semak dulu hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Majid bin Abi Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Uhudin, "Hada jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini gunung yang mencintai aku pun mencintainya. Ala babin min abwabil jannah. Dia akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pintu-pintu surga. Kemudian Rasul melanjutkan tutur bahasanya. Wa hadza, dan ini Jabal Air. Jabal Air yubghiduna wa nubghiduhu ala babin min abwabin nar. Ini bukit neraka. Aku membenci dia, dia pun membenci aku. Kelak nanti ada di pintu-pintu neraka. Hadis lain juga dikukuhkan, ya, bahwa Gunung Ir itu adalah tur'atu min tura'il an-nar. Bahwa Gunung Ir itu adalah kanal dari kanal-kanal neraka. Kanal artinya apa? Saluran air. Sekarang menjadi saluran neraka. Tadi katakan tur'atun min tura'in niran atau tur'atun min tura'in nar, artinya akan menjadi kanal-kanal neraka jahanam. Ya. Kalau kita perhatikan, Gunung Uhud itu ada di Madinah, arah utara. Gunung Air, gunung yang letaknya arah selatan. Dan dua-dua gunung ini, antara di utara dengan ada di selatan, ini adalah pembatas tanah haram kota Madinah. Maka Ali bin Abi Thalib ya bersabda, al-Madinatu haramun ma baina air ila thawr. Tanah haram Madinah itu batasnya dari gunung Air dan Ats-Tsaur. Air, gunung Air yang di selatan, Ats-Tsaur, gunung yang ada di utara, persis nempel di kaki gunung Uhud di belakangnya. Itu Jabal Tsur atau Bukit Tsur. Ya. Masalahnya adalah yang unik dan menarik dalam hadis ini, kok ada ya gunung kok bisa diletakkan di neraka jahanam itu yang menjadi masalah. Nah, ini perlu pembahasan agar kita tahu ya. Kenapa kok bisa menjadi penghuni neraka jahanam? Nah, ini dia. Apa penyebabnya kira-kira? Apa penyebabnya kira-kira? Nah, sebelum kita memasuki penyebabnya, mari kita lihat dulu. Ya. Mari kita dulu terjemahan daripada Gunung Air ini. Gunung yang nantinya akan diletakkan di api neraka. Lebarnya Gunung Air ini 70 meter. Dan panjangnya itu 955 meter. Dia memanjang dari arah timur, ya, memanjang dari arah timur menuju ke arah barat. Nah, ini dia, ya kan? Kita kembali. Apa faktornya? Apa penyebabnya? Gunung ini kok bisa dikultuskan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penghuni neraka jahanam. Bahkan dia menjadi kanal-kanal neraka, diletakkan di pintu-pintu neraka. Nah, ini yang harus kita ketahui. Banyak sejarah yang harus kita ketahui, tidak lain adalah untuk memompa keimanan kita.
memicu tentang ketakwaan kita, agar menambah rasa iman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan rasa cinta kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira penyebab yang pertama itu adalah karena gunung ini tidak mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, perintah yang mana yang harus ditaati? Nabi, ya, kondisi kota Madinah itu diserang penyakit panas. Banyak para kaum ibu yang melahirkan itu, bayinya banyak yang meninggal. Ternyata ditelusuri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penyakit ini bersembunyi di gunung air. Bersembunyi di gunung air. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada gunung air itu agar mengusir penyakit-penyakit itu. Tetapi gunung air tidak mau mengindahkan, tidak mau mentaati, tidak mau mentakzimkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi benci dengan dia, dan dia pun membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat yang ada di sabda Rasul mengatakan, yubaghiduna wa nubaghituhu. Dia membenci aku, si gunung tadi, dan Nabi pun membenci gunung itu. Itulah penyebab salah satunya. Kalau kita tarik sebuah kesimpulan dan pembelajaran, kalau kita benci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti Nabi akan benci. Kalau kita tidak mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita tidak akan masuk ke dalam syafaatnya, tidak masuk dalam maghfirah Allah, tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi salah satu ya tolak ukur dari kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Sobat, dimanapun Anda berada, nah itu yang harus kita ketahui, bahwa gunung ini merupakan gunung yang lagi hit untuk diketahui. Dan kita harus penasaran, dan kita harus kepo. Kalau nggak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang akan menjebak? Siapa yang akan menjelaskan kondisi seperti ini? Ada dua gunung di Madinah, batas tanah haram. Nasibnya berbeda, padahal dalam satu tempat. Dua-duanya itu adalah berada di kawasan kota Madinah. Nasibnya yang berbeda. Nasib gunung Uhud berada di surga. Nasib gunung air berada di neraka. Kenapa gunung Uhud itu dimasukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam gunung ahli surga? Karena dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai gunung itu. Kapan kira-kira dia mencintai? Kenapa? Karena gunung Uhud itu mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah pernah saya paparkan sebuah hadis yang mengatakan, ya Uhud usbud ma'alaika nabiyun wa siddiqun wa syahidan. Hai gunung, jangan kau bergoyang, jangan kau bergetar. Yang di atas pundakmu ini adalah seorang nabi, seorang calon dua mati syahid, dan Abu Bakar Siddiq. Spontan gunung yang tadi tenang dan sentosa, tidak bergoyang. Karena apa? Karena dia mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu berada di atas pundak gunung itu sendiri. Nah, itulah faktornya. Dua gunung yang ada di kota Madinah, akan tetapi nasibnya yang berbeda. Nah, ini yang perlu menjadi sebuah edukasi buat kita, menjadi pembelajaran buat kita, menjadi sains agar kita mengetahui banyak sejarah tidak bukan adalah ingin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua aspek perilaku dan dimensi perintah-perintahnya. Kalau ada yang diperintahkan Rasulullah kita taat, kita akan mendapatkan maghfirah dan ampunannya. Karena itu ya, sebagai pembelajaran buat kita agar kita ini benar-benar tahu silsilah dan riwayat apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perlu kita cermati, perlu kita teliti, perlu kita masukkan ke dalam laboratorium jika memungkinkan hal itu. Ya, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mari kita mengambil ibrah di balik hadis tadi. Ya, tapi ibrah yang kita ambil ada
ibrah, aura positif, agar kita ini benar-benar menjadi seorang ummatan wasata, umat yang benar-benar, umat yang udul, umat yang adil, umat yang baik. Bagaimana menjadi umat yang baik? Banyak mencari kisah dan cerita yang diutarakan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulan, Gunung Air itu memiliki sejarah. Tidak banyak orang yang memaparkannya. Mudah-mudahan paparan saya ini menambah hazanat official. Kurang lebih saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.